Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Adiarta Hendrakusuma, NPI 134210035, ingin mempresentasikan tugas besar kewirausahaan dan inovasi berjudulkan Keripik Pisang dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Hanita Teki Cendani, STMT, NIDN 0712036904. Latar belakang. Secara geografis, Indonesia merupakan negara agraris, tanah yang subur dengan hamparannya yang hijau. Hal tersebut sangat mendukung pertanian Indonesia untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Keripik pisang adalah produk makanan ringan dibuat dari irisan buah pisang dan digoreng dengan atau tanpa bahan tambahan makanan yang diizinkan. Tujuan pengolahan pisang menjadi keripik pisang adalah untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan atau memperpanjang kemanfaatan buah pisang. Rumusan masalah. Satu, bagaimana kesulitan saat pertama kali mengembangkan usaha keripik pisang? Dua, bagaimana cara pengembangan bisnis keripik pisang agar semakin dikenal oleh seluruh kalangan? Profil usaha keripik pisang merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Meskipun tren tersebut belum dikenal oleh masyarakat secara luas, namun perkembangannya sudah sangat pesat. Untuk cara pengembangan bisnis keripik pisang ini pertama kali karena keterbatasan biaya hanya menggunakan kemasan plastik yang menarik perhatian yang tidak yang kurang menarik perhatian konsumen. Untuk saat ini, kemasan sudah menggunakan kemasan printing yang dapat menarik konsumen dan memasarkan melalui media sosial dan e-commerce. Cara memperluas jaringan pemasaran perlu mengupgrade kemasan dan memberikan pelayanan terbaik pada konsumen agar para konsumen tertarik membeli produk yang kita produksi. Model bisnis kanvas adalah alat yang digunakan untuk merencanakan pengembangan dan menggambarkan model bisnis suatu usaha atau proyek. Ini adalah alat visual yang membantu pengusaha dan pemangku kepentingan bisnis untuk memahami berbagai aspek kunci dari sebuah bisnis secara komprehensif. Berikut adalah deskripsi komponen utama dalam model bisnis kanvas. Satu, segmen pelanggan. Dalam bisnis ini, segmen pelanggan dapat mencakup individu perkantoran yang mencari alternatif makanan sampingan atau camilan. Orang-orang yang pecinta pisang, terutamanya keripik pisang, dan keluarga yang ingin mendorong anak-anak mereka untuk memakan buah. Dua, proporsi nilai. Dalam bisnis keripik pisang ini, penawaran makanan yang lezat dan bergizi ini mencakup keunggulan dalam pemilihan bahan-bahan berkualitas tinggi dan varian rasa. Tiga, saluran distribusi. Dalam bisnis keripik pisang ini bisa mencakup toko fisik, layanan pesan antar, toko online, atau kolaborasi dengan kafe ataupun restoran lainnya. Empat, hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan dalam bisnis keripik pisang dapat berfokus pada pelayanan yang cepat, ramah, dan personalisasi. Ini bisa mencakup memberikan saran cemilan, merespon umpan balik pelanggan, atau menawarkan program loyalitas. 5. Sumber pendapatan. Dalam bisnis ini dapat berasal dari penjualan keripik pisang langsung, pemesanan dalam jumlah besar untuk acara-acara, dan biaya berlangganan keripik pisang harian. Keenam, sumber daya kunci. Dalam bisnis keripik pisang, mencakup buah segar dan berkualitas, peralatan dapur dan staf yang terlatih, dan lokasi fisik yang sesuai.
7. Aktivitas kunci, termasuk persiapan keripik pisang, manajemen inventaris, pemasaran, dan promosi, serta pelatihan staf dalam mengolah dan penyajian keripik. 8. Mitra kunci. Dalam bisnis keripik pisang mungkin mencakup pemasok buah, pemasok bumbu atau rasa, atau bahan tambah, serta mitra promosi seperti penyedia layanan pesan antar makanan. 9. Struktur biaya. Keripik pisang keripik pisang mencakup biaya bahan baku, buah dan bumbu, biaya tenaga kerja, biaya operasional seperti tempat sewa dan utilitas lainnya, biaya pemasaran dan biaya umum. Berikut ini bisnis model kanvas yang saya bikin. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pada rumusan masalah, didapatkan satu, kesulitan saat pertama kali mengembangkan usaha keripik pisang adalah mencari konsumen. Juga waktu pertama kali merintis masih memakai kemasan plastik biasa. Karena keterbatasan modal, jadi kurang menarik. Untuk sekarang sudah memakai kemasan printing, pemasarannya sudah tidak hanya melalui face to face saja, sekarang juga sudah melalui media sosial dan e-commerce atau toko online. Dua, cara pengembangan bisnis keripik pisang agar semakin dikenal oleh seluruh kalangan yaitu memperluas jaringan pemasaran, upgrading kemasan, dan memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.